Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulahu ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini masih memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam kegiatan rutin kita kajian Sirah Nabawiyah di Lampung Al-Quran Center. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, Rasul pilihan Allah yang sangat-sangat kita rindukan, yang sangat-sangat ingin kita kenal kehidupannya, mulai dari lahir sampai beliau wafat, dengan sebenar-benarnya pengenalan, bukan hanya sekadar kenal atau tahu, karena khawatirnya kalau sekadar kenal atau tahu nanti kita nggak mendapat bagian syafaat yang amat sangat kita butuhkan ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali mohon maaf karena saya terlambat hadir. Ya tadi karena suasananya panas terus mendung, gitu kan, berubah. Jadi antara mau bawa kendaraan atau naik Gojek aja ya biar cepat gitu kan. Takutnya karena hujan nanti nggak sampai juga sih. Udahnya bermacet-macet lah. Memang kalau Ramadan ini suasananya agak beda ya, semuanya berubah, termasuk penjual makanan juga berubah. Dulu kalau di luar Ramadan itu sedikit, tapi kalau Ramadan jadi banyak. Nah, ternyata Ramadan ini banyak memberikan perubahan. Ya, harapan kita sih perubahan itu juga terjadi pada kita, bukan hanya perubahan yang terjadi pada para sektor ekonomi ya, para pelaku ekonomi, pelaku usaha, tapi juga pelaku pecinta Sirah Nabawiyah. Karena saya kemarin 2 kali ya nggak jadi ngisi ya. Kalau ini Pak Farisal yang menggantikan. Ini memang Ustadz Hafid juga berkendala juga karena beliau sedang ada kegiatan di tempat asal beliau di Jawa. Nah, beliau itu termasuk yang kita impor ya dari luar Lampung. Beliau dari Jawa. Ya, pada kesempatan hari ini sesuai dengan yang sudah ada di grup bahwa kita memang rehat sejenak. Ya. Kita nggak ada materi di sini, saya nggak ada share screen gitu ya. Kita mereview kembali materi-materi yang sudah kita dapatkan selama kurang lebih ada 9 kali pertemuan. Kalau ditambah dengan stadium general itu ada 10 pertemuan gitu, kurang lebih ya. Waktu itu langsung dengan guru kita, Ustadz Asep Sobari, jadi ada 10 materi. Nah, dari 10 materi itu, kami tim pemantik diskusi ini minta masukan juga dari teman-teman gitu ya. Apa yang sekiranya bisa kami berikan untuk lebih baik lagi. Baik teman-teman yang ada di Zoom, ini kalau nggak salah ada 5 orang nih. Ini sudah online di Zoom. Ini kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu apa Mbak ini? Mbak Aini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Kemudian ada Mbak Fitri. Ya. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Mukhalis Nugraha. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kalau yang teman-teman di Zoom boleh open mic, boleh menulis di chat ya, kira-kira apa sih masukan buat kami ya, tim pemantik diskusi, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita tambah untuk kegiatan yang akan datang. Wabil khususnya setelah Ramadan ini selesai, nanti kita halal bihalal, bisa di sini, bisa di rumah masing-masing ya. Dan lagi, karena memang kita juga sedikit terkendala kalau misalkan pertemuan kita lebih banyak online ya. Kita harapannya sih kalau memang memungkinkan untuk ketemu tatap muka di sini, jadi lebih mudah. Karena pasti nuansanya akan berbeda. Tapi ya nggak apa-apa, kalaupun harus online juga tidak jadi masalah. Termasuk juga rekan-rekan di sini. Gitu. Kalau ada masukan terkait dengan proses diskusi kita selama ini, monggo disampaikan saja. Kalau belum ada, mungkin saya insya Allah memberikan sedikit review ya kepada kita. Kita perlu juga kemudian menuliskan dalam catatan-catatan kita, misal nih, sebelum kita bergabung dalam Syirah Community Lampung, Lampung Syirah Community ya, dibalik. Biasanya Syirah Community Indonesia, ini di Lampung, Lampung Syirah. Nah ini ada sesuatu pemahaman gitu yang mungkin saja berbeda sebelum dan sesudah. Contoh, dulu kita memahami jahiliyah itu sebagai sesuatu yang tersekat atau terbatas pada waktu, pada masa. Bahwa orang-orang zaman dahulu itu kita sebutnya jahiliyah, gitu kan. Bahwa jahiliyah itu nggak sampai sekarang, ya misalkan begitu. Tapi setelah mengenal Syirah Center di Lampung Syirah Center ini, kita jadi tahu ternyata jahiliyah itu adalah satu nilai yang bisa saja hadir bahkan sampai dengan saat ini. Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di masa lalu, gitu kan, itu apakah bentuknya merubah jahiliyah atau seperti apa? Itu misalkan pengalaman-pengalaman yang bisa kita rasakan. Karena bisa jadi kalau dalam materi kita kan paling tidak mempelajari Sirah Nabawiyah itu ada 4 kategori besar ya. Yang pertama adalah tentu saja pra-Islam, ya, masa jahiliyah itu. Kemudian masa jahiliyah saat Rasulullah sudah ada di dunia ini, sudah lahir. Artinya kehidupan beliau, dan ini kita sedang masuk fase itu. Lalu kemudian nanti adalah masa tadi itu pra-kenabian, kemudian masa kenabian. Jadi mulai masa kenabian ini nanti dibagi 2. Mekah dan Madinah. Jadi 4 hal besar ini. Nah ini kira-kira ada nggak perbedaan-perbedaan? Atau kalau dulu kita nggak punya buku sirah, ikut LSC, ya belilah 2 atau 3. Dulu nggak pernah baca-baca sirah, tapi sekarang kemudian tertarik kemudian untuk memperdalam masalah sirah nabawiyah. Dulu nggak tahu podcast SCI, sekarang nontonlah beberapa episode gitu kan. Nah yang seperti itu perlu juga kita mendapatkan masukan untuk kemudian ke depan itu kita lebih bergerak kemana. Karena hari ini kan sirah ini banyak ya versinya ya. Banyak. Kalau kita lihat di internet atau kita lihat dimanapun kan banyak tuh ustadz-ustadz yang menceritakan tentang Sirah Nabawiyah. Banyak. Nggak cuman Sirah Community Indonesia.
Tetapi metodologi yang digagas oleh SCI itu sedikit berbeda. Karenanya kami kemudian tertarik untuk, ya kalau dalam bahasa sederhananya ginilah, MLM itu kan banyak ya. Ada New Skin gitu kan. Saya pernah ditawarin saya. Ada apa? Kalau yang saya ikutin dulu pernah ada HPA gitu ya, banyak lah pokoknya. Itu yang produk-produk halal, produk Islam banyak. Yang produk non-Islam juga banyak. Tetapi kan kadang kita itu suka pada salah satu produk. Nah, termasuk ya, di Sirah ini juga begitu. Banyak yang menceritakan tentang Sirah Nabawi. Tetapi yang sedikit berbeda dari yang lain itu jadi SCI. Atau misalkan gini, kita itu membaca Al-Quran. Surat sedikit kemarin tuh sudah kita bahaskan tentang surat Al-Quraisy. Iya kan? Terus kita juga membahas tentang surat Al-Fil ya. Ya, Al-Fil ya. Atau Ad-Duha ya kan? Tentang bagaimana keyatiman Rasulullah SAW. Bahwa yakin beliau memang terlahir sebagai yatim. Tinggal yatimnya apakah ketika beliau masih kecil atau beliau dalam kandungan. Itu kan kemarin yang menjadi beberapa versi yang beda dari para penulis sirah. Atau kalau kita misalkan baca Al-Fil atau baca surat Al-Quraisy, sudah dapat sesuatu yang berbeda enggak? Jadi sejak dulu kita sebelum mengenal Sirah Community dengan sekarang, ada yang bedanya? Apa kira-kira bedanya? Ada yang ingin open mic bersharing dengan kita? Atau yang di sini mau kasih masukan boleh? Boleh dari surat apa misalkan? Al-Quraisy boleh. Ya, monggo. Biasa aja ya. Kompresi. Oh. Ternyata ya luar biasa dari Al-Quraisy. Yang lain karena kalau kita bedah ilafnya saja, ilaf Quraisy itu kan luar biasa ya. Bagaimana dulu Mekah itu dibangun oleh apa itu? Qusay. Yang kemudian menjadikan suku Quraisy yang tadinya itu suku kecil bisa punya power yang luar biasa. Sampai nanti di masa kakek buyutnya Nabi Hashim yang kemudian mulai membuat pola perdagangan dengan metodologi ya ilaf tadi itu. Ya bayangin kita dulu dagang ya nggak kayak sekarang kan dagang online ya, kirim barang enak ya kan. Tapi di masa Quraisy dulu perjalanan dari Mekah kemana-mana. Kalaupun dapat untung banyak, belum tentu pulangnya kemudian selamat. Perampok di mana-mana. Apalagi kalau kita sih enak ya. Kita dari Lampung ke Papua aja pas lewatnya sekarang ya enak gitu kan. Kalau di Indonesia juga banyak tempat berhenti. Ya kalau di padang pasir, sepanjang perjalanan itu isunya kan padang pasir semua. Nah kemudian kita bisa memahami tuh bagaimana li'ila fi Quraisynya itu sampai kemudian rihlah. Karena kita kemarin juga sempat ya paham memahami lah ya kan. Kadang-kadang kita baru kenal kata rihlah itu di kampus gitu kan. Dulunya nggak kenal tuh rihlah itu apa kan. Kita tahu di kampus tuh rihlah. Kemudian kita berpikir kalau rihlah itu ya jalan-jalan gitu ya. Bahkan kita juga nanti ada program rihlah gitu kan. Tapi bagaimana dengan rihlahnya
Quraisy versi Al-Quran. Apa sih rihlah? Apakah rihlah itu juga jalan-jalan juga? Ada yang masih berpendapat rihlah jalan-jalan? Di sini? Maksudnya adalah bahwa kita memiliki konsep yang paling tidak berbeda ketika kita memahami Sirah Nabawiyah versinya LSC. Apa itu perbedaan yang utama adalah kita memahami dulu kondisi Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan zaman dan masanya. Tidak kemudian membandingkan periodisasi kita hari ini dengan masa lalu. Kayak misalkan contoh, mohon maaf ya yang teman-teman di Zoom, tadi ada sedikit kendala jaringan ya. Pernah nggak kebayang kalau ihdinas siratal mustaqim yang kita ucapkan dalam sholat itu kemudian Allah kabulkan dengan ikut berpartisipasi aktif dalam Lampung Shiro Center. Kenapa? Karena ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalannya
orang-orang yang engkau ridhoi. Siapa yang orang-orang engkau ridhoi? Yang pasti Rasul, para nabi, solihin, sodikin, mujahidin, gitu ya. Itu jalan-jalannya itu orang-orang yang koridor. Ya orang-orang koridor itu siapa? Kan nabi dan rasul, para sahabat. Artinya kita itu minta, ya Allah, mbok saya itu diajari seperti apa sih jalan kehidupannya para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, kan gitu kan? Nah kalau dipertemukan dengan sirah community Indonesia yang kalau di Lampung LSC, kira-kira terkabulkan nggak doanya? Terkabulkan kan? Kerasa nggak? Atau jangan-jangan kita nggak ngerasa, kita minta ihdinas siratal mustaqim itu pokoknya masuk surga aja. Sebelumnya gitu, tapi ternyata Allah kasih cara yang lain. Ketemu ihdinas siratal mustaqim itu diketemukan dengan sirah nabawiyah. Kenapa? Karena memang nggak mungkin kita bisa menemukan jalan kebenaran yang sesungguhnya kalau kita nggak mempelajari sirah nabawiyah. Coba kayak dibayangin. Kemarin kan sudah belajar tentang Mekah dan Madinah ya. Madinah itu yang ada dalam pikiran kita saat sebelum belajar sirah dengan setelah belajar sirah sama nggak? Beda ya? Apa bedanya? Apa bedanya? Dulu sebelum belajar sirah, kalau dengar kata Madinah, kayak mana? Madinah. Kota kedua setelah Mekah yang Allah jaga. Benar sih. Ada lagi? Apa? Yang di Zoom boleh ya? Sambil di kolom chat boleh. Madinah dengan Mekah. Kalau kita masih belajar di fase-fase awal kan, kita sudah belajar tuh. Apa sih kota Mekah? Bagaimana kota Madinah? Terus perubahan apa yang dilakukan oleh Islam terhadap kota Madinah? Terus kalau Madinah itu kita analogikan sebagai negeri kita negeri kita ini atau dikategorikan dengan kita, Madinah itu dirubah oleh Rasulullah SAW dalam waktu, kalau dalam periode dakwah sekitar 8-10 tahun ya. Dari kota kecil menjadi kota yang besar, yang punya peran penting. Karena dari kota Madinah itulah nanti peristiwa besarnya ada di momentum ketika Fathu Mekah dan peristiwa pertama menghadapi Romawi. Madinah. Jadi Rasulullah SAW membawa sesuatu yang bisa merubah Madinah. Madinah dulu seperti apa? Kota strategis, tapi lebih kecil dari Mekah. Posisinya, ya kayak mana penjelasannya di peta? Itu maksud saya, yang itu direview lagi, dicari lagi Madinah itu seperti apa sih sebenarnya, Mekah itu seperti apa. Bila perlu kita cek lagi Madinah sebelum Islam sampai dengan Madinah mendapatkan cahaya dakwahnya Rasulullah. Ada bukunya itu. Saya belum punya tapi masih bahasa Arab, belum ada yang menerjemahkan. Katanya gitu, tapi saya belum cari terjemahnya ada nggak. Atau kalau kita mau yang versi sedikit berbeda, tulisannya siapa? Ustadz kalau nggak salah Wahyu Tanggap Prabowo ya, terbitan Al-Kausar. Tapi itu judulnya beda. Madinah itu lebih kepada Yahudi Madinah. Itu. Nah itu perubahan-perubahan itu yang kemudian coba untuk kita pakai metodologinya dalam memahami sirah ke depan. Kayak misalkan gini. Kalau saya sampaikan
apa ya? Besok itu hari Sar. Terus saya bilang, tahukah kalian apa itu Sar? Sar itu ada diskon besar-besar, di mana semua mall akan memberikan diskon 99% untuk seluruh produknya. Syaratnya mereka yang selama 30 hari ini belanja minimal 100.000, maka nanti di akhir bulan akan bisa mengikuti hari diskon besar-besaran. Artinya belanja apapun itu cuma dapat diskon 99%. Kira-kira menarik nggak itu? Menarik ya, Nur ya? Kalau dapat itu mau juga saya. Tapi belanjanya itu dalam arti gini, telinga kita ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu kan beda dengan telinganya orang-orang Arab. Apalagi kalau dialognya itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita mendengarkan, kalau biasanya di malam-malam sudah malam 16, ini kan kadang imam itu ada yang rakaat pertama membaca surat yang ada Lailatul Qadar, itu surat apa? Al-Qadar ya kan? Rakaat pertama Al-Qadar. Surat, nanti rakaat kedua baca surat yang lain. 2 rakaat lewat. 2 rakaat berikutnya, rakaat pertamanya Al-Qadar lagi. Terus begitu terus, karena ingin berharap akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, seperti halnya kalau telinga kita mendengar kisah tentang tadi Quraisy, itu mungkin tanggapannya sedikit berbeda dengan orang-orang Quraisy asli, di mana surat itu jatuh ke mereka. Kayak misalkan kita dengar kemarin ayat Al-Quran di surat Al-Qiyamah misalnya. Ada salah satu ayatnya yang berbunyi fa ummuhu hawiyah. Dengarnya gimana kita? Setelah itu kan surat itu mengatakan wa ma adro kama hiya. Nuansanya gimana? Rasanya fa ummuhu hawiyah. Coba kalau kita ulang lagi, ummuhu hawiyah. Kalau lihat terjemahannya pasti beda dengan kalau orang Arab dengar. Karena dia pakai kata umi, ibu. Jadi neraka hawiyah itu digambarkan seperti ibu. Coba bayangin. Oh, cuman kayak ibu. Kalau ibu kan sayang ya. Anaknya disayang, nggak mungkin kena marah. Nggak mungkin kita dicelakai. Dulu orang Quraisy itu mikirnya gitu. Ummuhu hawiyah. Sampai kemudian, memang kamu tahu sama Al-Quran tuh orang-orang Quraisy kan dalam hatinya, cuman ibu hawiyah. Ya, nggak apa-apa. Tapi ternyata emang kamu tahu kata Al-Quran, ibu hawiyah itu apa? Baru mereka perasaannya akan kemudian bergejolak, hancur-hancuran setelah tahu hawiyah itu adalah api yang menyala-nyala, yang panas. Itu kurang lebih bahasa-bahasa Al-Quran yang kemudian kalau kita yang mendengarnya bisa jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau itu disampaikan kepada orang-orang Quraisy jadi beda. Disampaikan di masa Rasulullah jadi punya cita rasa yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kita belajar sirah. Salah satunya ke sana. Bahwa ternyata surat Ad-Duha itu
surat yang begitu dalam untuk Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu, kalau Ustadz kami itu sering membandingkan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Rasulullah. Kalau Nabi Musa itu masih mencari keridhaan Allah, tapi kalau Rasulullah diberikan sampai Rasulullah ridho. Bayangin bedanya. Bedanya Nabi kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa itu salah satu Nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Itu salah satunya. Jadi ketika kita memahami surah Nabawiyah, nanti rasanya Al-Quran itu jadi beda. Mestinya gitu. Kalau hari ini kita belajar sirah, tapi kita memahami Al-Quran itu masih sama aja kayak dulu. Nah ini harus ada yang dikoreksi. Kenapa? Karena memang nuansa Al-Quran itu akan berbeda ketika kita tahu, oh kenapa sih ayat ini turun. Coba bayangin ketika tadi itu, di ilafi Quraisyin, disampaikan kepada orang Quraisy, lo kalian ini loh, kok nggak mau beriman, kenapa? Padahal waktu kalian belum beriman dulu, belum bertauhid, itu kan Allah jaga. Bisa berniaga dengan mudah, untungnya besar. Ekonominya luar biasa, Makkah jadi kota yang luar biasa hebat. Perdagangan kalian bisa masuk ke seluruh pelosok negeri. Kan nuansanya gitu. Tapi kenapa kalau disuruh beriman nggak mau? Bahwa kalau tujuan hidup di dunia ini hanya untuk apa? Menjadi penguasa, hanya untuk menumpuk harta dan kekayaan, bukankah Abraha itu contoh manusia lancang yang kemudian dihancurkan oleh Allah hanya dengan segerombolan burung? Kan bisa jadi begitu. Dengan mempelajari sirah kita juga tahu, pernah nggak terbayang oleh teman-teman semua, termasuk yang hadir di sini, bahwa Mekah itu, bahwa Ka'bah itu pernah dihancurkan oleh orang-orang Islam? Kebayang nggak? Ka'bah itu pernah dihancurkan oleh orang Islam. Ada yang tahu kisahnya? Ada yang tahu? Enggak tahu. Di kolom, di Zoom, siapa sih orang yang pernah menyerang Mekah? Coba bayangin. Saya sampai nangis kemarin. Itu kisahnya mengharu biru. Luar biasa. Tokoh yang terlibat di sini masih ada hubungannya dengan Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah salah satu dari anak beliau. Yang kemudian anaknya Abu Bakar ini punya anak lagi. Siapa kira-kira, ada yang ingat nggak? Oh, siapa? Pernah dengar kisah ada anak kecil yang tidak takut saat Sayyidina Umar bin Khattab lewat? Pernah nggak dengar kisah itu? Ada anak kecil lagi main, kemudian Umar itu lewat dan dia nggak lari. Pernah? Pernah dengar? Pernah nggak? Lupa. Anak kecil itu nggak lari. Kemudian ditanya sama Umar, kamu kok nggak lari? Yang lain teman-teman pada lari semua. Apa kata dia? Saya nggak salah, kenapa harus lari? Jalan ini kan lebar. Siapa betul? Dia salah satu yang anak-anak kecil yang dulu di masa Rasulullah juga dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah tuh pernah membariskan tuh anak-anak kecil diajak lomba lari sama beliau. Nah yang lain kayak Hasan dan Husain itu kan kata Rasulullah, ayo sekarang berbaris, kemudian lomba lari.
Siapa yang bisa menangkap aku, kata Rasulullah, nanti dapat hadiah semua. Rasulullah lari, dikejar sama anak-anak. Hasan dan Husain itu meluk ya dadanya Rasulullah. Tapi anak ini itu luar biasa. Dia lompat, yang dipegang kepalanya Rasulullah. No anaknya no. Ada yang tahu namanya? Dan tersebab beliau ini khalifah, pernah jadi khalifah. Nah, makanya kalau kita belajar sejarah, setelah Ali bin Abi Thalib itu khalifah selanjutnya siapa? Hah? Sayyidina Hasan. Selanjutnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Muawiyah, Yazid. Terus setelah Yazid, setelah Yazid siapa? Pernah nggak dalam sejarahnya khalifah itu ada dua? Kapan? Hah? Saat Abu Bakar. Benar. Muawiyah benar-benar. Nggak, coba ingat-ingat lagi. Abdullah bin Zubair itu, ya itu orangnya gitu ya. Itulah anak dari Zubair bin Awam. Ibunya adalah Asma bin Abu Bakar. Yang ragu-ragu kan belajar sirahnya memang belajar sirah ini menarik sekali. Bayangin coba guys ya. Bisa kebayang nggak bagaimana sosok Rasulullah SAW itu? Kenapa nggak menarik untuk kita pelajari? Masya Allah. Mus'ab bin Umair tahu kan? Tahu ya? Kenal nggak? Nggak kenal ya, belum pernah ketemu. Mus'ab bin Umair itu kan dulu bahasa kalau sekarang itu perlentenya Quraisy ya kan, hidupnya mewah dan seterusnya. Tapi coba lihat ketika dia syahid. Kebayang nggak syahidnya? Mus'ab bin Umair. Tangan kanannya terpotong karena memegang panci. Belum selesai, tangan kirinya juga ikut terpotong. Kemudian memegang panci dengan sisa lengannya. Ketika mau dimakamkan, mau dikafani, kain kafannya kependekan. Kalau digunakan menutup kaki, kepalanya terbuka. Kalau menutup kepala, kakinya terbuka. Mus'ab. Bisa kebayang nggak? Bagaimana orang yang bisa berubah begitu luar biasa. Mus'ab dulu, wah kemana-mana itu wanginya luar biasa. Tapi bisa begitu sederhana. Bagaimana yang dari kalangan itu kalangan bangsawan, Quraisy. Kalangan biasa budak. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah begitu tabah menjalani siksaan yang kalau hari ini siksaan itu ditimpakan kepada kita, walau alam belum tentu kita juga sanggup. Mungkin hari ini kita kalau mahasiswa ya belajar apa? Belajar sirah. Waduh, kamu nilainya saya kurangin, mungkin diancam gitu, udah ngeri juga kita. Nggak jadi datang ke LSC misal nih, kalau ada, harapannya sih nggak ada ya. Dan begitu, mereka begitu luar biasa. Nah, seperti apa sih Rasulullah SAW? Sosoknya sampai bisa seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dulu habis hartanya, termasuk para sahabat itu habis hartanya untuk berdakwah di jalan Islam. Nah, ini sesuatu yang kalau kita kemudian tidak tertarik untuk mempelajarinya, tidak ingin punya semangat yang tinggi untuk mempelajarinya, ada yang perlu ditanyakan lagi kepada kita. Sesungguhnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Gitu. Apakah kita ingin menjadi kaya, kemudian hidup mapan, tentram, damai, ya kalau kata orang sakinah mawaddah warahmah lah gitu ya. Menikah, punya anak,
punya istri, punya pekerjaan, ya dakwah-dakwah kecil-kecilan lah ya. Ngajarin anak-anak TPA, kemudian nanti meninggal, TPA-nya diserahkan ke anaknya, terus begitu. Ya tidak salah juga gitu loh. Punya cita-cita seperti itu, tetapi kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, apakah seperti itu persisnya perjalanan hidup Rasulullah? Belum tentu, perlu kita koreksi. Apa kurangnya Mus'ab bin Umair ketika dia memeluk agama Islam di Mekah? Nggak ada kurangnya. Iya kan? Orang dia bangsawan kok. Dia kan paling cuma diusir doang sama keluarganya. Tapi masih bisa hidup dengan layak. Tapi yang dia pilih luar biasa. Sampai-sampai pakaian dipakai oleh Mus'ab itu pakaian yang sangat sederhana. Bahkan ketika dia masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat, Rasul itu pernah tanya kepada sahabat, ngelihat Mus'ab bin Umair. Kalau suatu saat Allah bukakan pintu-pintu dunia kepada kita, mana yang lebih baik? Kata Rasul. Para sahabat ngomongnya, ya nanti, masa itu. Masa ketika dunia itu dibukakan untuk kita? Tidak. Kata Rasulullah, masa terbaik itu adalah saat ini. Di mana saat itu, Islam itu bukan hanya sekedar sesuatu yang, apa ya, seperti saat ini kan Islam itu seperti simbolis gitu ya. Seperti agama yang nggak punya nilai. Tapi zaman dulu ketika Rasul dan para sahabatnya memeluk Islam, Islam itu benar-benar dirasakan sebagai sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Ukhuwahnya, pengorbanannya, perjuangannya, itu beda. Dan itu yang ingin kita dapat dari mempelajari sirah nabawiyah. Jangan-jangan kita hari ini Islam kita ini nggak bisa dinikmati oleh kita. Kita rasanya nikmat sebagai Muslim itu hari ini bisa dipersepsikan beda apa enggak sih dengan umat lain gitu katakan. Karena kalau umat lain memandang kita sebagai Muslim, kira-kira mereka ngerasa sesuatu yang beda enggak? Karena pada masa lalu kita nanti akan belajar bagaimana Rib'i bin Amir diutus, kemudian ketika dialognya Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi misalkan, itu yang membedakan bagaimana mereka memahami Islam dengan kita hari ini memahami Islam. Kita kalau nggak jauh-jauh ya dengan Abu Jahal aja, mungkin pemahaman Islam kita yang hari ini masih lebih bagus dalam tanda kutip ya, pemahamannya Abu Jahal. Karena ia memusuhi Rasulullah itu benar-benar tahu kenapa dia musuhi Rasulullah itu. Karena kalau kita membayangkan gini deh. Rasulullah itu kan 40 tahun sebelum menjadi nabi punya gelar apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang sangat dipercaya. Semua akhlaknya, semua keluhuran budinya itu menjadikan Rasulullah itu sosok yang sangat spesial. Bahkan peristiwa peletakan Hajar Aswad kan menggambarkan itu ya. Bahwa semua orang yang tadinya mau berperang itu kemudian ridho kalau yang mengambil keputusan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu dengan akhlaknya begitu sangat dipercaya, tidak ada celah sedikit pun. Tiba-tiba ketika mengajak kepada tauhid dimusuhi. Kalau hari ini saya misalkan mengajak orang kepada tauhid dimusuhi orang, wajar-wajar aja lah. Kalau tahu dulu waktu mudanya kayak mana tahu gitu kan. Dulu waktu di kampus kayak mana tahu. Kalau dicari kesalahannya ketemu semua pasti. Ada jejak digital lah bahasanya ya kan. Kalau Rasulullah itu nggak ketemu. Mau dicari apanya? Nggak pernah berdusta sepanjang hidup. Tapi kenapa kemudian dimusuhi ketika mendakwakan Islam? Sesuatu yang sangat menarik. Bahwasanya Allah pernah mengatakan
Allah itu murka kepada seluruh penduduk dunia ini, baik dia orang Arab maupun bukan Arab. Berarti kita juga dong kena murka sama Allah. Tetapi kemudian Allah menurunkan rahmatnya berupa Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari titik ini kemudian kita nggak merasa, wah harus berbeda ini mempelajari sirah, harus lebih semangat mempelajari sirah di kemudian hari, ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Kalau Ustadz Hafidh itu pernah mengatakan, kalau nanti pembelajaran sirah kita ini terasa tidak menarik, gitu, terasa agak kurang berhasil, itu yang disalahkan pertama adalah kami. Gitu. Kami ini yang pemantik-pemantik diskusi tidak bisa menghadirkan sosok Rasulullah dalam bentuk yang sesungguh-sungguhnya. Maka kemudian, ayo beri kami masukan, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nulis di kolom Zoom, di kolom chat, ya nanti lewat Japri juga bisa. Kan nomor kami bertiga itu ada di situ ya kan. Di grup, nggak apa-apa. Pak, masukan gitu. Nggak apa-apa, kasih aja. Karena jangan dipikir bahwasanya para sahabat dulu nggak ada yang berselisih ya. Nanti ketemu kok. Ketika Umar dengan siapa Abu Bakar itu berselisih juga pernah. Tapi kisahnya Masya Allah, luar biasa. Nanti perselisihan mereka itu menambah keimanan. Karena takutnya kepada Allah. Bukan juga Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar itu nggak pernah beda pendapat. Pernah. Sampai-sampai Abu Bakar dan Rasulullah itu menangis. Coba bayangin. Rasulullah, manusia paling mulia, menangis bersama Abu Bakar gara-gara nggak mengindahkan pendapatnya Umar bin Khattab tentang bukan tentang apa? Kisahnya tentang apa? Tentang tawanan perang Badar. Ya kan pendapatnya yang dibenarkan oleh Allah ternyata pendapatnya Umar bin Khattab. Artinya masih banyak hal lain yang kemudian membuat Masya Allah, kok bisa ada orang-orang yang seperti itu? Bagaimana kalau nanti kita belajar lebih dalam lagi perselisihan antara Ali kemudian Abdullah bin Zubair, Tolha dan ibunda Aisyah radhiyallahu. Dalam lagi itu. Masuk lagi ke kisahnya misalkan nanti orang-orang munafik dalam kisah hadisun ifki yang melibatkan kisah kebohongan terhadap ibunda Aisyah. Wah, itu luar biasa. Dan semua itu kalau kita pelajari, terus kita bandingkan dengan saat ini, ada loh. Ada kok. Bagaimana dulu istri-istri Nabi itu juga manusia biasa. Pernah Aisyah itu ditegur oleh Rasulullah SAW dengan teguran yang sedikit keras karena agak melampaui batas ketika apa? Cemburu sama istri yang lain. Jadi mereka itu orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap mereka manusia yang masih sangat bisa untuk ditauladani. Termasuk baginda Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu begitu mencintai Rasulullah. Sangat sayang sama Rasulullah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu seringkali pingsan. Tahu kan Umar bin Abdul Aziz? Tahu nggak Umar bin Abdul Aziz? Bukan anaknya Umar ya. Memang kalau bahasa Arab nih kalau kita belajar sirah itu agak-agak gimana gitu. Karena misalkan nama Abdullah saja itu banyak gitu. Abdullah bin Zubair. Nanti Abdullah
bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah, banyak. Nama Abdullah aja banyak kan. Nanti nama Yazid itu banyak juga nama Yazid. Yazid yang mana? Bahkan ada nama yang indah maksudnya, Hajjaj bin Yusuf. Kira-kira punya anak pengen nggak dinamain Hajjaj bin Yusuf? Bagus sih namanya nggak? Bagus ya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Keren namanya. Tapi tahukah kita bahwasanya Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang saya sampaikan tadi, pernah menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan untuk menggulingkan Abdullah bin Zubair, yang dikatakan dalam riwayat beliau ini menumpahkan darah kurang lebih 200.000 kaum muslim. Itu Hajjaj bin Yusuf. Dan yang lebih menggembirakan lagi untuk kita, ternyata Hajjaj bin Yusuf ini dengan segala dosanya, yang kalau Umar bin Abdul Aziz pernah bilang gini, kalau kelompok manusia itu membawa jagoan yang jahat di masanya, kalau kita hari ini bawa preman. Kalau saya itu di masa saya hidup, preman yang paling ditakutin, misalkan ya, misalkan aja namanya siapa gitu, Hercules gitu lah ya katakan itu, atau yang lain bawa siapa? Bani Umayyah itu cukup bawa satu aja, Hajjaj bin Yusuf, menang dah. Saking kejamnya, saking haus darahnya. Dan yang paling parah kan beliau membunuh Abdullah bin Zubair. Sampai kata dalam mimpinya Umar bin Abdul Aziz itu, untuk kisos semua kaum muslim, dia hanya dikisos 1 kali. Tapi untuk Abdullah bin Zubair, kisosnya sampai, kalau nggak salah itu sekitar 700 kali. Dibunuh hidup lagi, bunuh hidup lagi. Tapi kemudian diampuni dosanya oleh Allah dan masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga aja, insya Allah ya nggak berat-berat amat. Kalau mau masuk surga, insya Allah kita beramal dengan amal yang kita ada hari ini, niatkan amalnya yang baik, masuk surga. Tetapi kita kan nggak ingin sekedar masuk surga, karena pernah sampai belum ke kita bahwasanya di masa lalu itu ada umat yang beribadah selama 500 tahun. Tetapi kemudian ketika dia masuk surga, kata Allah, engkau dimasukkan surga karena rahmatku. Orangnya protes. Dia ngerasa ibadah 500 tahun gak ada nilainya. Masa saya masuk surga karena rahmat Allah? Ya, kata Allah, ya udah kalau gitu maunya gimana? Maksudnya saya masuk surga maunya karena amal saya yang 500 tahun. Ya udah, ditimbanglah amalnya 500 tahun dibandingkan dengan kenikmatan Allah dari penglihatannya saja, itu sudah imbang. Belum lagi ya banyak ya, mulai dari hidung, mulut, tangan, semua nikmat Allah ini kalau ditimbang dengan amal kebaikan untuk mendapatkan surganya Allah, nggak akan sanggup. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa, nggak akan sanggup, saking banyaknya. Maka kita masuk surga itu mendapatkan rahmat Allah. Dan orang yang mendapatkan rahmat Allah, harapannya adalah mereka semua yang memperjuangkan agama ini. Jadi itulah kenapa penting kita memahami surah Nabawiyah. Ini flashback untuk mengembalikan semangat kita ya. Harapannya setelah 10 materi yang sudah kita dapat, materi nanti ke-11, pertemuan ke-12, itu sudah semangatnya beda. Semangatnya beda. Di Zoom-nya sudah bila perlu bukan 6, 7, 10, ya nggak pernah menyentuh 50 ya kan. Kita kan pengennya
bareng-bareng kita memperbanyak orang yang misalnya kalau kita tercemari sirah nabawiyah gitu ya, enggak juga. Maksudnya yang ayolah kita belajar sirah, apa masalahnya? Kalau masalahnya terkait dengan materi kalau kami, ya silahkan diberikan masukan. Atau kalau masalahnya apa? Masalahnya karena Pak, kami kalau ke Lampung Sirah Center kayaknya makanannya agak kurang Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kita tambah gitu kan, salah. Pak, kita kayaknya programnya udah 10 kali nih, waktunya untuk rihlah misalkan. Yuk kita rihlah. Waktunya kita untuk apa ya? Kita mungkin bikin apa-apa yang nggak masalah. Kita kasih masukan. Ini Lampung Sirah Center ini milik kita bersama. Kalau Lampung Al-Quran Center ini milik Pak Farizan. Enggak ya, milik kita sama-sama juga. Dakwah ini milik kita sama-sama. Jadi kita bukan kemudian ingin kalau bahasanya kan LAC ini juga saya yakin ya, nggak ingin diwariskan juga untuk anaknya Pak Farizal sendiri. Kalau lembaga dakwah itu memang milik bersama ya, bukan untuk diwariskan generasi enggak. Tapi siapapun yang kita ingat pesannya Rasulullah kan, nanti yang jadi komandan atau panglima perangnya adalah Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid gugur, panglima berikutnya adalah siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far gugur, terkenal sekali ini. Memang belum masuk sana. Siapa? Kalau Ja'far gugur, Ja'far syahid diberikan kepada waduh, pada diam semua ini. Ayo. Pada siapa? Sampai kemudian setelah gugur ini, nanti bendera dipegang oleh, ya diserahkan kepada Khalid bin Walid. Dan sejak saat itulah kemudian Saifullah terus karir militernya menanjak. Khalid bin Walid. Nah, pasti nanti cari Google siapa ya. Jadi gitu, dakwah ini nanti diberikan. Bahkan dulu itu orang-orang siapa? Orang Quraisy itu bukan orang Quraisy, orang Yahudi ya. Pernah bilang, kalau Rasul-Rasul masa-masa kami itu kalau udah bilang nanti si A jadi panglima perang, kemudian kalau gugur diganti si B, diganti si C, itu sudah pasti gak akan pernah balik lagi. Tapi apakah kemudian sahabat udah tahu begitu gak berangkat perang? Enggak berangkat. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib itu kan dikasih Allah sayap. Kenapa? Karena tadi itu dia sama dengan Mus'ab bin Umair. Kedua tangannya tertebas ketika memegang panji. Mau Pak Ustadz mah ngajarin perang? Enggak, saya enggak ngajarin perang, ngajarin semangatnya ya. Betapa generasi-generasi yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW itu bisa menghasilkan generasi-generasi yang seperti itu. Nah, harapannya dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, kita pun menjadi generasi yang seperti itu. Yang seperti Mus'ab bin Umair, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau kita kenal, Abdurrahman bin Auf itu kaya raya ya. Tapi tahu nggak, Abdurrahman bin Auf itu kalau duduk sama pekerja-pekerjanya, duduk sama budak-budaknya, itu susah dibedain. Mana Abdurrahman bin Auf, mana pekerjaannya, karyawannya. Saking, ya gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu, kecuali ketika Rasul sedang mengajar, itu sama dengan para sahabat yang lain. Gak ada bedanya. Rasulullah kalau kehidupan seperti biasa ya sama. Bahkan kalau perang Khandaq, apakah Rasulullah itu
Cuma merintahin doang. Gali parit sebelah sana gali paritnya. Enggak gitu, Rasulullah juga ikut menggali. Ini Rasulullah. Maka kita ini juga sama. Kita ingin menteladani itu bahwa LSC ini milik kita sama-sama. Maju mundurnya tanggung jawab kita juga. Bukan urusannya Pak Farizal aja itu mah. Urusannya Pak Eko, Pak Amisan urusannya. Enggak, kita mah ngikut aja. Suruh datang ya datang, enggak yang enggak ya jangan gitu loh. Gini milik kita sama-sama. Ayo semangat. Setelah pasca Ramadan ini kita perbaiki lagi. Apa yang kurang kita perbaiki. Kita nggak menolak kalau misalkan Pak ini saya mohon maaf Pak cuma ada 5 juta. Saya infak ke LSC. Tolong Pak ini diperbaiki semuanya dah. Kan? LCD semuanya dibuat kayak studio gitulah yang keren gitu kan misalkan. Kami nggak menolak gitu kan. Pak ini mohon maaf nih kami cuma ada 10 juta tapi tolonglah di LSC ini ada perpustakaan di mana buku-bukunya kita lengkapin. Nggak apa-apa. Kita nggak menolak. Yang di Zoom juga gitu. Pak, minta nomor rekeningnya, kami kirim rekening misalkan untuk perbaikan LSC, untuk kegiatan kita nggak masalah. Walaupun kami juga tidak menuntut itu. Kami senang sekali kalau teman-teman sudah datang belajar mengorbankan waktu, apalagi bulan puasa itu luar biasa. Itu sudah. Apalagi ditambah dengan serius. Mulai punya buku-buku sirah. Sudah ada Pak, kami ya 2-3 yang khatam. Kami ulang 2 kali, 3 kali. Ya sedikit-sedikit sudah mulailah. Koleksi, alhamdulillah. Gak apa-apa. Itu aja udah cukup. Pak kami ya alhamdulillah nih. Pokoknya sejak saat ini yang podcast SCI itu kami ikutin terus perkembangannya. Tontonlah pokoknya lah. Kalau pas ada kuota nih kami nontonnya daripada nonton lawak-lawak itu kami pilih SCI sekarang. Podcastnya SCI. Enggak apa-apa. Itu juga udah seneng kan. Karena emang Masya Allah ya. Ilmu surah ini luas sekali. Sangat-sangat luas. Kemarin kami diberikan materi khusus di Ramadan ini. Salah satunya itu adalah ketegaran sahabiah ketika saudara-saudaranya itu wafat. Jihad fisabilillah. Termasuk yang paling menggetarkan tadi saya bilang yang kisahnya Abdullah bin Zubair. Luar biasa. Waduh, itu kalau kan nggak kuat saya nyampe ini. Nggak sanggup. Tapi mau dibagi dengan kawan-kawan juga, ya harus nantilah suatu saat kita bantu. Kita Rasulullah dulu. Karena Rasulullah dulu, kalau ini serius, Masya Allah, air ibarat telaga, mentolongin Rasulullah itu nggak ada habis-habisnya. Dari sisi manapun nanti akan ketemu betapa indahnya pribadi Rasulullah SAW. Dan cuma Rasulullah yang dari mulai bahkan sebelum lahir sampai beliau wafat itu riwayatnya banyak dan jelas. Coba kalau kita mau menteladani atau mau mencari tahu siapa Nabi Nuh, dapat nggak? Dari awal hidupnya sampai wafatnya yang mau diteladani, nggak seperti Rasul. Nabi Ibrahim juga sama. Cuma Rasulullah. Ya karena memang Nabi terakhir. Walaupun boleh nggak Pak kalau kita mencari biodata, mendalami biodatanya Nabi Ibrahim, ya boleh. Kan ada bukunya tuh ya, Ibrahim, ada bukunya Nuh, ada bukunya Isa bin Maryam, ada. Nggak apa-apa dibaca, karena bagian dari sejarah. Karena manusia kan nggak lepas dari sejarah. Dari mulai Adam alaihi salam sampai walau alam siapa manusia terakhir nanti ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita ini juga ada di zaman akhir zaman. Karena Rasul kita juga Rasul terakhir, ya nggak ada lagi Rasul. Adanya dulu Nabi palsu. Udah pernah tahu Nabi palsu? Banyak Nabi palsu ya kan, nggak cuman
Musailimah Al-Kadzdzab. Nanti banyak lagi. Nah, masih menarik lagi tuh kalau bicara nanti. Di masanya Abu Bakar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Sampai tadi khalifah yang dua itu adalah khalifahnya Muawiyah sama khalifahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair jadi khalifah tapi di Mekah dan sekitarnya. Nanti kisahnya seru. Sampai terakhir itu Yazid itu. Bukan Yazid. Di masanya Marwan ya, bin Malik apa siapa gitu. Yang ada Hajjaj bin Yusuf itu. Yang kemudian masa iya jadi khalifah cuma separuh kekuasaan. Kalau engkau mau, nah, biar Abdullah bin Zubair saya yang ngurus, artinya yang mengeksekusi. Oke, ada masukan di kolom chat, sepertinya ada satu masukan nih buat kita. Oh, izin live ya. Ada agenda selanjutnya, nggak apa-apa, monggo. Karena kita memang itu mendekati hari ke-17 ini kan memang banyak undangan iftar ya. Ini hari ini aja undangan iftar itu nggak karuan, ada sekitar 10-an lah. Ya saya nggak diundang juga kan, tapi undangan banyak gitu maksudnya. Ada yang iftar ini, iftar itu, iftar udah mulai gitu, iftar ya. Apalagi kan kita mendekati tahun-tahun 2024 ya kan. Ya, jadi banyak undangan dari partai-partai itu kan, iftar. Tapi saya nggak diundang ya, karena bukan anggota partai. Ya kita anggota Syirah, makanya kita hadir di Syirah Community. Kita juga ada bukbernya juga. Tapi ke depan mungkin kita akan jeda dulu untuk itikaf ya. Nanti pengumuman langsung diumumin oleh Pak Ketua kita, Pak Rizal ya. Kita stop dulu, nanti kita mulai lagi ba'da halal bihalal. Kalau nanti kita halal bihalal sini soal. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ya, monggo. Pasar Untung. Insya Allah Pasar Untung. Ya. Sedikit-sedikit tahu pakai jadi paham jika kalau itu sudah jadi menurut saya penjelasan. Nah, kalau saya pribadi mungkin yang sisi dari sisi luar karena saya punya kelas ini jadi yang menurut saya salah satu yang belum Masukan ya. Dia udah pengen ningkatin step selanjutnya yang evaluasi. Jadi kenalkan biasanya tantangan buat umum pemuda ya itu membacanya harus buat tentang sendiri. Jadi itu kayak menurut saya pribadi yang mungkin ada program dari juga bahasanya mengundang yang itu kolaborasi kegiatan di lembaga yang di forum-forum
ya kan dakwah untuk kebaikan yang tadi. Jadi kita Oke, ya. lanjutannya dari sini. Yang kedua terkait tentang badan itu ini ada yang tarik gimana ini Pak? Ini iya kemasannya tempat yang bulan Marina ya. Aduh, siap. dulu tuh kayak gini juga ya perumahan-perumahan Perumahan. jadi kita jadi yang umum jadi merasa itu salah satu yang jadi perlu kenal dulu di tempat lain. Siap. Tambahan. Terusnya. Wah, saya jawab. Iya, saya benar ya. Memang saya dulu nggak pernah kelaparan. Cuman sekarang ini aja kelaparan saya. Karena puasa ya. Jazakallah masukannya. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin dari di Zoom? Zoom? Ada yang mau kasih masukan? Jam berapa ini kita? Udah mau buka belum? Udah lagi ya? Alhamdulillah. 15 menit lagi. Ada yang mau disampaikan? Yesus? Ya. Mungkin nanti ditambahkan dengan Pak Farizal ya. Tapi alhamdulillah, jadi Siro Center ini memang kalau tadi Pak Pujo itu merasa baru sebentar kenalnya, karena memang kita juga baru mulai ya. Kita baru tahun ini mendeklarasikan lembaga kita. Jadi kita ini termasuk kalau dalam bahasa Qur'annya itu Masya Allah sabiquna awalun. Ini harapannya nanti kalau ada orang yang mencintai Nabi, mencintai para sahabat Nabi, mencintai dakwah Islam ini dengan lantarannya sirah versi kita yang mempelajari sirah ini memang dari kronologis, kemudian mendalami setiap episode dengan lebih detail, dengan lebih banyak referensi, maka mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan pahala awalnya, Masya Allah. Mumpung ini Sirah Community memang belum besar, ya kita yang membesarkannya. Itu sih kalau dari awalnya. Kalau nanti masukan-masukan yang lain, ya nanti akan kita coba untuk kita seriusi lah ya. Karena memang mohon maaf nih, kalau saya terutama hari-harinya harus bekerja aja ya, jadi agak sulit juga. Nggak fokus sirah, mungkin saya berhenti bekerja aja memang sirah. Tapi belum waktunya kayaknya kan. Belum waktu. Nanti kita belajar dulu karena proses membaca buku memang itu bukan proses yang ringan ya kan. Kalau membeli buku itu justru lebih ringan daripada membacanya kan. Kira-kira membeli buku. Walaupun sebenarnya membeli buku juga kadang-kadang ada yang sulit ya. Heran. Tapi saya saat ini masih tahap membeli buku, belum membaca. Kalau baca ya hanya beberapa yang kemudian kalau ada episode yang menarik baru saya baca. Saya bandingkan antara versinya Mubarakpuri dengan versinya
yang lain, Akrom dia Al-Umari atau kemudian Saleh Samit, atau ada lagi yang merekomendasikan, wah buku ini, nah di versi karena beda-beda. Dalam satu episode mereka banyak kemudian memberikan menyajikan dengan cara yang berbeda. Itu menariknya Sirah Nabawiyah. Bukunya banyak, pengarangnya banyak, dan keren-keren semua. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menikmati. Dan alhamdulillahnya kita ada guru kita Ustaz Asep Sobari yang baca banyak buku kemudian dijelaskan kita. Udah. Sebenarnya saya enaknya gitu. Tapi beliaunya di Depok, kita agak jadi susah kalau ada materi-materi yang kemudian kita hari ini menunggu gitu ya. Menunggu dalam arti materi yang beliau sajikan saja. Nggak bisa, oh Ustaz saya butuh kisah tentang periode ini gitu. Saya minta detail ini, ya nggak bisa. Ya. Beliau juga nggak sempat kalau begitu. Maka beliau selalu menekan kepada kita, ya baca literasi. Karena literasi, membaca buku itu nggak ada obatnya. Maka harapannya kita diskusi di sini juga baca. Pak, ini penggemarnya Mubarak Furi misalkan, sebelah sini penggemarnya apa? Akrom dia Al-Umari, sebelah sananya lagi penggemarnya siapa? An-Nadwi gitu kan. Dari versi itu di sini ketemu yang mana ini, ya benar semua, tapi kemudian punya insight yang kemudian berbeda-beda. Itu menarik, keren itu kalau misalkan bisa gitu. Harapannya forum kita juga maju ke sana. Nah, Ustadz kita kan banyak juga ya di podcast itu sudah ribuan, bukan mungkin ribuan kali ya video podcast itu ya. Belum ya, ratusan lah ya kalau ratusan sudah. Artinya banyak tema, mulai dari apa tenar belum tentu benar, kemudian apa literasi, kemudian sirah untuk remaja, itu banyak. Jadi nggak apa-apa disaksikan. Karena di sini ini kita kan nggak mencari untuk menjadi terkenal ya, siapapun. Tapi kita ini untuk memperdalam memang pemahaman kita tentang sirah. Karena saya jujur saja memahami Sirah Nabawiyah juga baru-baru ini juga. Baru 2 tahun 3 tahun. Kalau Pak Farizal ini duluan beliau. Lebih awal dari saya. Beliau ini sudah 5 tahunan lebih sama Ustadz Asep. Maka dekat beliau kan. Kalau saya masih jauh, belum mendekat juga. Tapi nanti suatu saat kita undang. Saya sih pengen memang. Kemarin tuh ada teman saya yang umroh, kemudian dia nunjukin fotonya. Mas, minta doa apa katanya? Saya lagi di apa? Di depan Ka'bah, umroh Ramadan, kata saya bilang, refleks aja, ya udah doain saya dan keluarga bisa umroh bareng Ustadz Asep. Gitu, dia ketawa dia. Ustadz Asep siapa? Jadi doain aja lah pokoknya. Karena memang akan menarik juga kalau misalnya kita rihlah, ya kan sama-sama nih LSC umroh bareng Mekah, Madinah, Turki, Andalus, masya. Itu ya kita kan Ramadan ya kan, kenapa enggak gitu kan, suatu saat kita akan begitu gitu. Kita mempelajari sirah langsung dari sumbernya. Ini di Andalus loh, di sini dulu begini-begini. Ini Mekah itu begini, karena lebih akan terasa. Benar. Kalau saat ini ya paling kita nonton videonya aja. Kalau Ustadz Asep menjelaskan ketika beliau ini saat di perang Badar. Ini dulu kebun kurmanya Abu Darda gitu-gitu. Jadi kita ya dengar ceritanya aja. Tapi belum pernah ke sana. Mungkin akan menarik. Ya kalau kita membandingkan yang di sini mirip-mirip Mekah, mungkin kampung Eldorado juga bisa. Kita ke sana gitu. Atau kita bisa ke mana? Tadi saya ini ya. Dulu ketika kita belum mengenal sirah, kita kan ngebayangin Mekah itu cuman padang tandus gitu ya. Ya kan? Tapi ternyata setelah kita kenal sirah, yo Masya Allah. Di Mekah itu juga kayak Indonesia, ada penyeberangannya kan? Ada lautnya. Dulu saya mikirnya laut mati itu ya laut doang gitu kan. Bukan laut sih, ya laut mati itu ya mati gitu, artinya kayak laut nggak ada airnya gitu. Di seberang itu aja. Sangat kuno sekali pikirannya. Tapi ya setelah belajar ternyata Masya Allah. Jadi Mekah itu sesuatu yang ternyata lebih strategis dari Indonesia. Makanya dipilih sebagai titik awal penyebaran dakwah Rasulullah. Coba kalau Indonesia ini, harusnya kan Indonesia ya. Cuma kita karena terlalu NKRI, terlalu cinta Indonesia, menganggap bahwa Indonesia inilah daerah paling strategis ya kata kita kan orang Indonesia. Tapi ternyata Mekah itulah. Bahkan Mekah itu punya Ka'bahnya itu. Nah, Indonesia punya juga, Pak. Borobudur gitu. Ya enggak
nggak apple to apple. Tapi ya begitulah gitu. Artinya secara umum memang pembelajaran sirah ini yakin 100% bahkan 1000% lah. Menarik. Mempelajari Rasulullah SAW itu, Masya Allah. Kita belum ketemu aja kliknya nanti kalau belum ketemu. Kalau udah ketemu, beli buku itu udah nggak ngitung lagi nanti. Tahu-tahu begitu ngelihat rak dihitung-hitung, ini kalau beli motor mah cukup ini. Tapi beli buku tinggal kapan bacanya gitu. Dulu gitu, buku saya di Sirah Center itu, Masya Allah. Bukunya itu buku semua, teman bahasa Arab semua. Saya pernah ke sana, saya pengen baca bahasa Arab. Ini kalau ada yang ahli bahasa Arab, mau dekat dengan timnya Ustadz Asep, Ustadz izinkan saya menerjemahkan seluruh buku-buku di SCI. Wah, pasti senang benar Ustadz tuh. Kita kerja ke sana, Sabtu Minggu datang ke sana terjemahin. Karena emang ternyata ya, saya juga baru tahu menerjemahkan itu tidak murah. Mahal. Bisa-bisa satu buku itu ongkos terjemahannya bisa sampai 4 juta, 5 juta. Itu buku. Yang tipis itu, belum yang tebal. Kenapa? Karena saya ini baru tergabung dengan tim yang memang ada sangat concern dengan masalah sirah. Salah satu program kita selain bikin kurikulum adalah menerjemahkan buku-buku sirah dan ternyata mahal. Makanya kalau kita beli buku terjemahan 70.000, 80.000, kerasa mahal. Ya karena kita nggak tahu terjemahan. Proses terjemahan. Kalau Ustadz Asep, mohon maaf, bukan beliau nggak mau menerjemahkan, tetapi membaca untuk kemudian menyajikan kepada kita aja itu sudah butuh waktu. Gitu. Jadi kalau misalkan kitanya nggak proaktif mempelajari, termasuk mempelajari bahasa Arab, ya memang nanti jadinya kita kurang dinamis. Nggak maju. Kita kalau ingin maju terus ya gitu, perdalami bahasa Arab. Banyak belajar bahasa Arab. Itu salah satunya. Oke, ada masukan lain yang di teman-teman Zoom ini ada tadi belum ada masukan? Masih segan ya, mungkin nanti kirim lewat WA atau grup, nggak apa-apa lah. Kita tunggu. Yang jelas selama Ramadan ini saya mewakili teman-teman yang mau diwakili, kalau enggak juga apa-apa ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin juga mohon maaf belum bisa ikut bergabung di LSC 2 episode yang lalu. Dan hari ini alhamdulillah bisa on fire lagi. Mudah-mudahan ke depan bisa mudahkan lagi. Kita juga berdoakan Ustaz Hafid itu urusannya di Jawa segera selesai, nanti bisa gabung dengan kita lagi untuk memperkuat LSC. Ke depan kita ingin LSC ini juga punya basis yang kuat ya. Karena sebenarnya kita nggak kekurangan anggota. Di grup itu ada ratusan ya pertanyaan. Tapi ketika yang hadir di sini jadi puluhan. Nah, ini masalah kan. Tapi begitulah memang. Dulu Rasulullah juga gitu kan. Sahabatnya itu sedikit-sedikit. Tetapi progresnya jelas. Dari mulai beliau diangkat menjadi nabi, Mekah itu sedikit, tetapi luar biasa. Struktur kemapanan Mekah itu nggak mampu mengimbangi dakwahnya Rasulullah. Makanya dalam waktu 20 tahun sudah Fatu Mekah. Coba kita pikirkan lagi. Kenyamanan termasuk berhala yang ada di Mekah itu kan ratusan tahun ya. Sejak zamannya Qusay. Siapa dulu? Bukan Qusay, siapa yang membawa berhala? Masih ingat? Coba Luai. Amru bin Luhai, Amru. Ini Amr bin Luhai itu yang bawa berhala sampai kemudian dihancurkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak pernah ada lagi berhala di Mekah. Itu luar biasa. Jadi kekuasaan Quraisy itu nggak bisa mengimbangi strategi dakwahnya Rasulullah. Ngimbangin aja nggak bisa. Dan kalah, terdesak kalah sampai kemudian akhirnya Fatu Mekah. Nah kita juga itu harusnya. Islam itu benar-benar harus mewujud menjadi sesuatu yang menarik buat kita semua. Oke? Ada yang ingin disampaikan lagi? Karena kita sudah mau berbuka nih ya. Mungkin yang di rumah sudah nyiapin buka puasa. Kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita end ya.